kalau gue bisa balik lagi ke hari pertama gue di Taiwan, tanpa pengalaman, Mandarin dari nol, ini yang bakal gue lakukan. Halo semuanya, jadi video kali ini gue akan sharing ke kalian hal apa yang bakal gue lakukan kalau gue mengulang kuliah gue di Taiwan dari pertama dari nol lagi. Karena setelah gue udah tinggal di sini selama kurang lebih 3 tahun, banyak hal-hal yang gue sesali saat gue tiba di Taiwan ini. Banyak hal yang kenapa gue nggak lakukan ini dari awal, yang bakal membuat gue lebih berkembang lebih jauh lagi, berkembang lebih cepat lagi. Jadi di sini gue akan kasih tahu apa saja hal-hal yang gue sesalin dan apa yang gue akan lakukan kalau gue mengulang lagi dari awal. Jadi sebelum mulai, perkenalkan nama gue Ferdinand. Gue adalah seorang mahasiswa yang sedang belajar di Taiwan. Dan di channel ini, gue membahas hal seputar Taiwan dan informasi mengenai mahasiswa yang sedang belajar di Taiwan. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa klik channel gue dan klik subscribe di bawah. Lalu jika kalian ada pertanyaan tentang Taiwan, atau hal-hal yang ingin kalian ketahui tentang Taiwan, atau mengenai mahasiswa Indonesia di Taiwan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah aja. Nanti gue akan bahas di video-video selanjutnya. Sekarang kita langsung mulai aja ke videonya. Oke, jadi ini dia hal pertama yang akan gue lakukan ketika gue mulai kuliah lagi dari awal. Jadi hal pertama itu adalah gue akan fokus belajar Mandarin itu untuk hidup, bukan untuk nilai. Gue tuh fokus belajar untuk apa yang ada di soal, bagaimana untuk mendapat nilai bagus, bukan untuk kehidupan gue di Taiwan. Jadi itu hal pertama yang akan gue lakukan. Fokus gue tuh untuk hidup, untuk gue survive di sini. Gue akan belajar Mandarin setiap harinya, bukan untuk nilai tapi untuk kehidupan gue di sini. Lalu yang kedua, pilih untuk tinggal sama orang Taiwan. Kenapa? Karena dengan kalian tinggal sama dengan orang Taiwan, kalian dipaksa untuk berbicara bahasa Mandarin, ngobrol bahasa Mandarin. Jadi ini akan membuat Mandarin kalian tuh improve lebih cepat. Kalian akan belajar lebih cepat dibanding teman-teman kalian. Biasanya jika kalian kuliah di Taiwan ini, kalian akan tinggal di dormitory sekolah. Nah, biasanya itu kalian bisa request untuk bisa tinggal sama siapa atau mau sama siapa. Yang gue sesali adalah gue saat awal-awal tinggal di sini adalah gue bareng sama orang-orang Indonesia. Jadi Mandarin gue berkembangnya lebih lambat dibanding teman gue yang tinggal sama orang Taiwan. Jadi kalau kalian datang ke Taiwan, berkuliah di Taiwan, gue rekomendasiin kalian buat kalian berasrama dengan orang Taiwan. Jadi di sini skill Mandarin kalian akan dilatih dan akan berkembang lebih cepat. Lalu hal terakhir yang akan gue lakukan adalah berani untuk salah. Jadi kesalahan gue adalah gue di tahun-tahun awal itu gue sedikit pasif karena gue itu takut salah. Gue takut ngomong Mandarinnya salah, gue takut diejek. Jadi dimana itu membuat Mandarin gue itu kurang improve karena gue tidak melatih speaking gue. Jadi dalam hal speaking itu Mandarin gue itu gak terlalu bagus. Karena di tahun-tahun awal itu gue takut salah dan tidak berani untuk ngomong sama orang. Jadi hal yang akan gue lakukan kalau gue ulang dari awal adalah gue akan lebih berani lagi untuk ngomong, berani untuk salah. Jadi kalau misal kita ada salah pun, teman kita bisa langsung memperbaikinya. Dan kita langsung bisa memperbaiki apa dari kesalahan kita itu. Jadi di sini akan membuat speaking kita lebih improve lagi, lebih cepat. Jadi dia 3 hal yang akan gue lakuin kalau gue mulai ulang lagi dari nol untuk berkuliah di sini. Yang pertama, gue akan fokus belajar Mandarin untuk kehidupan gue di sini, bukan untuk nilai. Lalu yang kedua, gue akan memilih teman asrama yang berasal dari Taiwan langsung, bukan dari Indonesia. Lalu yang ketiga adalah gue berani untuk salah. Yang dimana maksudnya adalah gue berani untuk belajar dengan orang Taiwan langsung, berkomunikasi langsung dengan mereka, tanpa merasa takut salah. So, thank you buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian ada request tentang video apa yang mau gue buat, kalian tinggal tulis di kolom komentar di bawah. Nanti akan gue bahas di video selanjutnya. Bye-bye.